insya Allah kita belajar cara berperan suami, cara berperan seorang istri, bagaimana kewajiban suami, bagaimana kewajiban. Jangan sampai rumah tangga keren resepsinya, banyak tamu undangannya, tapi konsep pernikahannya nol, tak tahu apa-apa. Sehingga banyak dalam pengantin sekarang cuman taunya yang penting saya kerja, saya punya duit, kita punya gaji, kita bisa makan, tapi tak tahu konsepnya bagaimana membangun sakinah. Karena sakinah terbangun kalau sudah mawaddah warahmahnya dia ciptakan. Rumah tangga itu kudu diciptakan untuk bahagia. Kalau bahagia secara zahir saja, pengantin baru mesti bahagia. Betul Bu? Zaman ibu masih baru-baru pengantin, ada gajrugan aja di sabrak, direm-rem, jangan sampai bininya jatuh. Mana pegangannya erat bener, masya Allah, mesra pokoknya. Giliran udah punya anak 3, punya anak 4, gubrak. Bisa pelan gak sih? Ya elah, badan segede itu emang jatuh apa tuh? Ada gajrugan juga di tabrak, dihajar. Kalau pengantin baru, masya Allah, apapun dia jaga. Betul Bu? Kalau pengantin udah lama, ya elah, lu mau ngapain juga serah lu dah, gitu. Dulu pengantin baru, mau apa Neng? Jalan bareng yuk, pret. Zaman dulu. Insya Allah kalau sudah tahu konsepnya, mau anaknya 1, anaknya 2, sampai anaknya bejibun, cucunya sampai semua pada lahir, tetap cintaku hanya untukmu. Asik gitu ya Bu ya. Dan yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Baitur Rahim yang dipimpin oleh Ibu Neneng Husnul Khotimah, serta seluruh jajaran pengurus, serta para asatidzah kita, Ibu Ustadzah Tiana, Ibu Ustadzah siapa? Jamilah, Ibu Ustadzah Lestari, dan seluruhnya para asatidzah, serta Ibu RW, Ibu RT, dan jamaah hadirat yang hadirnya kita di sini. Semoga yang pengantinnya sudah lapuk tetap bahagia. Amin. Semoga yang tadi lagi rame baik sama lakinya, habis ini pulang rukun nyariin dia. Amin. Ya Bu ya. Mau kayak gimana juga laki ya segitu-gitunya antik, jangan ditinggalin. Udah antik, orang ada kawenya. Ibu motor ada seperempatnya. Rusak setang, ada setang yang lain. Lah kalau laki ibu ada kawenya, yakin. Kenapa Bu? Gua ganti sama yang kawe. Karena suami kita nggak ada kawenya, hanya dia satu-satunya. Mau dikata orang pendek, tetap dikata pesek, tetap dikata hitam juga tetap. Yang penting banyak duit. Biasa ibu-ibu mah kalau wajahnya pas-pasan orang ngapa-ngapa Ustazah. Yang penting tiap hari bagi. Jadi jelek juga kelihatannya mah ganteng baik. Kalau ganteng orang punya duit ya emang kenyang apa melihat muka dia gitu, melihat hidungnya, melihat kulitnya putih, terus gitu kenyang. Yang ada mah pengen nyeblok air, sono pergi sono nyari duit, di rumah baik ngerem lu, nah gitu. Jangan sampai kita punya. Ini ngaji model begini nggak apa-apa Bu? Ibu-ibu nggak marah sama saya? Ngaji model begini nih, Ustazah nih bener-bener dah. Karena gini konsep rumah tangga Neng. Ini saya baru masuk masalah rumah tangga. Rumah tangga itu dalam tulisan yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraish Shihab Ahlut Tafsir di Indonesia. Beliau lulusan Mesir dan banyak menuliskan tafsir, yang paling terkenal tafsir tafsir Al-Quran. Masa tafsir mimpi? Tapi saya senang Bu, saya senang. Ibu kalau jawab tandanya ibu hidup. Kalau ibu nggak jawab
gini aja itu latihan sakaratul. Lagi musim hujan kan, bawaannya mata mah begini baik. Pengennya turun baik. Saya kan pengennya melek baik. Lagi ngaji ya. Nah, kalau lagi di atas kasur mah merem orang apa-ngapa. Lanjut ini. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, beliau penulis tafsir Al-Miskin. Gak apa-apa. Saya seneng pokoknya. Pengen saya ciumin pokoknya orang-orang tadi. Nanti kalau salaman harus ciuman sama saya ya. Mana ada tafsiran miskin, gak ada yang pengen beli, Bu. Tafsir Al-Misbah. Oke. Misbah itu apa, Bu? Ini nih. Bohlam. Misbah itu penerang. Kalau dalam Quran di juz 13 surah Ar-Ra'd, al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyun yuqadu. Berkaya al-ayah. Lanjut Ibu. Beliau menuliskan. Nah, ini pengantinnya kemana lagi nih? Baru mau dinasehatin. Romanya udah kangen sama lakinya mungkin. Baru tinggal sebentar doang neng ya elah. Dalam pernikahan itu ada 6 fase gejolak. Ketika gini, kita sekarang berpikir, kita melihat ada orang yang kadang-kadang dikenalin baru perjodohan, Ibu. Kadang yang dilihat apanya dulu? Wajah. Nih, mesti yang dilihat nih fotonya. Mesti dari foto kita itu akan melihat dia itu dari sisi tubuhnya, wajahnya, fisiknya pokoknya. Sedangkan punten, fisik itu mesti pudar. Dulu emak-emak pakai bedak nempel baik. Sekarang udah keriput, pakai bedak ngendelung di sini. Iya, ora rata. Mana gedembul di bagian keriputnya. Kena panas. Ya kan, Bu? Melelehnya ora rata. Ya Allah, siang-siang udah kayak penampakan gendru. Kalau percintaan itu orang biasanya dijodohkan mesti tertarik pertama itu fisiknya. Makanya ada bahasa begini, kalau belum menikah mesti orang akan melihat dohirnya, cakepnya, putihnya, tingginya, mancungnya, putihnya, mulusnya, kan gitu. Tapi kalau sudah menikah, yang namanya fisik itu menjadi kesekian kalinya. Tuh, yang penting bukan. Yang penting dalam pernikahan itu apa, Bu? Peran dan kewajibannya masing-masing. Kalau masih pengantin baru begini, Bu, tai kucing juga rasa coklat katanya. Gorengin telur gosong katanya nikmat banget, betul? Karena masih ada bumbuan cinta, tapi cintanya bersifat semu, tahu semu? Sementara. Karena setiap hari, bulan, tahun akan berubah, fisiknya akan berubah, maka disitulah letak ujian. Betul-betul dia cinta karena Allah, apa dia mencintai pasangannya semata-mata cuman fisiknya. Makanya dalam tahapan pertama, Quraish Shihab itu menuliskan, Profesor Dr. Quraish Shihab menuliskan, tahap pertama dalam pernikahan itu disebut bulan madu. Ini pengantinnya mana ya? Ada pengantin apa? Karena gini, pengantin baru itu yang lebih sensitif. Pengantin baru, apa-apa yang gak enak tetap aja dia maklumi. Betul? Nah, Ibu, saya tadi bilang begini, untuk mencintai pertama itu pasti melihat fisik. Tapi untuk menciptakan bahagia dalam rumah tangga itu butuh pupuk yang luar biasa.
Pupuk itu tidak sekedar cantiknya saja, tapi pupuk itu harus tahu perannya masing-masing. Coba, ibu kalau ngelihat suami nggak kerja, nggak ngasih uang belanja, nggak pernah mau berbagi apa yang dia punya, kira-kira kita sebagai istri kesel apa enggak? Laki cuman modal burung doang, emang gua kenyang apa mama burungnya lo? Marah kita, Bu. Nah, Mokondo ada lagunya, Mokondo kan gitu ya. Terus ada deng 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 gitu kan, Bu. Bu, ini ngaji masih mau? Bentar, saya minum dulu. Nanti Neng inget-inget ya resepnya biar awet rumah tangganya. Kalau ibu-ibu melihat Neng, pernikahan itu ketika di awal yang terlihat indah itu dari luarnya Neng. Dia senang karena kita cantik. Tapi kalau sudah menikah, ketertarikan, keindahan, bahkan di situ adanya betul-betul rumah tangga itu hidup itu kenapa? Karena dalam rumah tangga satu dasarnya Neng, an-nikahu ibadah. Nikah itu ibadah Neng. Kalau suamimu ganteng itu bonusnya, kalau suamimu mancung hidungnya itu bonusnya, kalau suamimu tinggi postur tubuhnya itu bonusnya. Tapi untuk menjadikan segala kekurangan pasangan kita tetap terlihat indah dalam pernikahan, kokoh dalam membangun rumah tangga. Sebab apa? Prinsip pertama yang harus kamu bangun, nikah itu ibadah. Kalau nikah itu hanya uang, nikah itu kebahagiaan dunia, gak bakal lama, justru disitulah letak ujiannya. Ibu boleh dengerin? Ini ngaji sampai jam berapa? Sudah 2:30. Ntar lagi ya. Saya contohkan gini Neng, nikah itu ibadah. Bu, masih mau dengerin? Karena sekarang banyak peran suami digantiin istri. Suami nggak mau nyari uang, istrinya yang mati-matian cari uang. Ini saya nggak niat nyindir ya, demi Allah ya. Abang, Saya nggak niat nyindir ya. abang, jangan bandar ya bang. Tuh kan laki langsung dimarahin masih siang baik, diomelin baik. Jangan bandar bang, nyari uang. Termasuk maaf ya Neng, ini saya akan menceritakan bagaimana cara menggauli istri, berhubungan suami istri tapi yang sesuai syariat. Kadang-kadang pengantin baru itu cuman hasrat. Tahu hasrat? Keinginan cintanya sesaat nafsunya, tapi tak tahu cara meletakkan sehingga nanti anak-anaknya menjadi anak yang solihah. Bu ya, jangan sampai dari pernikahan itu ndak ada ilmu agama syariat yang dikukohkan. Sehingga apa? Rumah tangga berjalan ya semestinya kayak yang lain. Tidak ada rasa spesial sehingga rumah itu terbentuk hanya semu. Tahu semu, Bu? Bahagia tapi ruangnya kosong. Ada orangnya tapi tak membekas kasih sayangnya dalam kehidupan kita. Sedangkan rumah tangga itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Satu sama lain saling membutuhkan, satu sama lain saling menutupi, memahami, mengerti kekurangannya masing-masing, tidak menuntut, tidak menyalahkan, justru saling menguatkan. Tapi sekarang udah kosong anak sekarang. Yang dipikir tuh bahagia tuh yang penting duit ada, mobil punya, rumah punya, jalan-jalan, itu bahagia. Akhirnya ketika suaminya tumbang usahanya, di PHK di perusahaannya, dia nggak siap secara agama, akhirnya istri menendahkan suaminya. Betul? Loh, ini sekarang banyak kejadian begini. Maka punten Neng, ini kalau suaminya ada di sini, dengerin. WFH. Satu,
Ini harus tahu peran masing-masing. Yang disebut wanita solihah, Bu, kalau solihah pasti solehot. Ya ulang, gitu ya. Kalau solihah sudah pasti bisa solehot. Tapi istri yang solehot belum tentu solehah. Saya ulang, karena perempuan solihah ciri-cirinya itu ada pada perempuan solehot juga. Ngerti maksud saya solehot? Tapi perempuan yang solehot belum tentu dia paham bagaimana menjadi perempuan yang solihah. Satu, laki-laki itu punya kewajiban, dengerin ya Neng, menafkahi. Ini saya ngomong menafkahi ini agak sensitif nih, saya ngomong mertua soalnya. Terserah marah apa enggak sama saya. Nggak diundang lagi, saya udah dikasih jadwal 1 tahun mendatang udah. Jadi aman. Ya gitu ya Ustazah ya. Umpama ibu udah gedek sama saya tetap ngaji ntar hari Senin. Kenapa? Kamu udah ada jadwalnya 1 tahun sih. Satu, ini yang sering jadi tumpang tindih. Apa itu Bu? Laki-laki itu wajib menafkahi dan istri harus wajib minta. Karena ketika perempuan tidak meminta, laki-laki hisab di yaumil kiamahnya susah, nggak bisa masuk surga. Mau laki-laki itu ahlul ibadah sekalipun, kalau dia pelit sama istrinya, nggak menafkahi anak dan istrinya, nggak bakal bisa masuk ke dalam surga. Makanya jangan suka nuntut istri yang taat kepada suami masuk surga, istri yang tidak taat kepada suami maka Allah jauhkan dari surga. Sama halnya laki-laki yang tidak tahu tanggung jawabnya dalam rumah tangga, sehebat apapun dia mengutamakan ibunya tidak istrinya, maka akan berat hisabnya. Ini saya ngomong sensitif, mau marah mau enggak terserah. Jadi posisi gini, ini yang punya anak laki-laki, saya punya anak laki-laki, jadi saya sudah siap secara mental. Ibu punya anak laki-laki belum menikah, ketika dia pengen barokah rezekinya, oke. Orang tua yang pertama yang wajib dia bahagiakan ibunya baru bapaknya. Saya ulang, ini bagi yang belum menikah. Nanti setelah menikah laki-laki itu akan bergeser tanggung jawabnya. Dan kita semua yang sudah punya anak laki-laki, yang anak kita sudah pada menikah, tolong para ibu sadar, jangan membuka celah musuh dengan terserah mau marah sama saya, jadwalnya udah 1 tahun. Ya terserah, tahun depan mau diundang lagi mah kagak, ya terserah dah. Kalau nggak ada ya saya tinggal ini aja, jadi sopir Grab kali. Kan tetap dipanggil sopir Grab. Gimana Ustazah? Lanjut Ibu. Maka begini Neng, saya minta sama ibu-ibu, kalau pengen suami ibu rezekinya gampang, ibu harus mulutnya ya minta uang buat belanja, harus ngomong minta. Saya selalu bilang ke suami saya, pokoknya tiap 1 minggu sekali, mau nggak mau aku minta uang. Hanya saja begini, ini perempuan yang betul-betul top. Saya akan bersikap, saya ajarin cara bersikap. Karena ada perempuan itu yang maunya menuntut tapi nggak paham kondisi suami. Tetap porsinya harus sesuai. Ini ibu masih mau dengerin orang? Karena saya ngomong masalah ini nih sering yang terjadi dalam pernikahan itu, banyak yang gagal. Nikahnya nggak awet, nikahnya akhirnya banyak menyalahkan. Akhirnya perempuan pulang ke rumah orang tuanya karena nggak tahu peran masing-masing. Suaminya sibuk sama game, sibuk dengan teman-temannya, tapi tidak sibuk bagaimana membenahi komunikasi dengan istrinya. Ini kira-kira masih dengerin orang? Dengerin. Masa ngeliat sono sini, pengen pulang takutnya. Maka laki-laki kalau sudah menikah akan bergeser. Tolong yang punya menantu, yang kebetulan menantunya perempuan, berarti anak kita laki. Saya dari sekarang sudah saya kuatin. Saya cuma minta doa,
Ya Allah, kasih saya menantu yang menantu saya itu sayang ke saya seperti orang tuanya. Karena bagi saya sayang itu Masya Allah, tidak hanya uang. Sayang itu berarti dia tahu cara memperlakukan orang, walaupun bukan dari rahim kita, kan menantu. Jadi Neng harus paham, Neng. Karena berkahnya, barokahnya rezeki suamimu sayangku, Neng, Ana, itu ada letaknya bagaimana engkau bisa menghargai ibunya. Tapi tetap suamimu harus bertanggung jawab menafkahi. Pertama adalah Neng sama anak. Jadi gini, kalau laki-laki sudah menikah, Bu, biasanya dia punya gaji ngasih kita 1 juta. Setelah menikah, ibu jangan nuntut minta 1 juta. Paham maksud saya? Kenapa? Karena dia sudah punya kewajiban yang lain. Ketika laki-laki sudah mengatakan ijab qabul, qabiltu nikahaha, berarti laki-laki tadi siap dengan segala apapun. Karena dia berani ngambil anak perempuan orang, berarti dia berhak, berkewajiban menafkahi zahir batin, bekelin Makanya kenapa istri itu kudu dibekelin ilmu, karena perempuan itu dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Kalau dibiarin tambah bengkok. Tulang rusuk kalau dipaksakan harus lurus, patah. Makanya laki-laki, suami itu wajib ketika dia sudah menikah, tolong yang jadi ibu kandungnya jangan menuntut hal yang sama. Karena ketika anak ibu sudah mengatakan segot qabiltu nikahaha wa tazwijaha, gitu ya Bu ya, maka punten, dia sudah tidak sepenuhnya menjadi anak kita, karena dia punya rumah tangga yang harus dia utamakan adalah anak dan istrinya. Faham sampai sini? Maka disebut dalam syariat itu ada nafkah. Infak itu bentuknya, infak, dengerin Bu, infak itu apa? Beda dengan sedekah. Ibu ditaklim ngeluarin uang, itu namanya infak. Kalau ibu ngeluarin dengan nominal berapa, aku pengen ngeluarin nanti 5.000, itu namanya mentasarrufkan. Saya belanjain, saya niatin nanti ditaklim ngasih segini, itu tasarruf. Tapi kalau sudah plek masuk ke dalam, ini namanya dan infak itu hukumnya ada 2. Satu wajib disebut nafkah. Nafkah dari kata nafkah itu ada 2 hukumnya. Mana dalilnya? Oke. Di surah Al-Baqarah juz 2. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan ketika ditanyakan bagaimana sih tentang infak, membelanjakan uang itu kudu gimana? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina. Al-ayah, saya langsung ngomong jelasinnya begini. Nafkah yang wajib, yang tadi sunnah, yang wajib buat siapa? Laki-laki kalau sudah menikah, wajib yang dia cukupi pertama anak istrinya. Kalau istrinya sudah cukup, jangan ngatur suaminya. Kadang ada istri itu merasa itu kan sudah suami saya, terserah saya, gak bisa. No. Satu, bareng-bareng, 1, 2, 3. No. Karena terkadang ada istri yang seneng nyetir suami. Ngapain sih ya ngasih duit ke sono-sono? Ayah itu loh, kayak orang kecukupan aja. Apain mama kasih begini-begini, dikasih uang segini. Itu ada istri yang begitu. Kenapa? Padahal dia dicukupi. Ngerti maksud saya? Itu namanya istri yang maruk. Istri kemaruk. Dia nggak tahu cara bagaimana suaminya ini mencari barokahnya. Makanya infak yang kedua hukumnya buat siapa Bu? Falil walidaini.
Maka kalau suamimu Neng Ana sudah memberikan kamu tempat tinggal yang layak, pakaian yang menutup aurat, suamimu mencukupi makanmu, suamimu memperhatikan kamu, dan kamu gak kekurangan, jangan pernah menghalangi dia berbakti kepada orang tuanya. Tapi gak sama, jangan pernah ngomong begini, ya, atau yang kamu tadi ngasih mamahmu berapa? 500 ya? Kok mamahku kamu kasih 200? Gak apa-apa, gak boleh kita iri. Punten ya Bu ya. Ketika nanti suaminya Neng Ana nih Bu ngasih ibunya mungkin 1 juta, ibu dikasih 500, Neng Ana tetap bersyukur. Karena apa? Suami kita tidak 100% harus bertanggung jawab kepada nah, paham? Tapi kalau suami kita masih baik sama ibu kita, mertua maksudnya, ibu kita kandung, itu suami yang luar biasa. Tapi nggak boleh kita bandingin. Kalau dia pengen ngasih yang di sana agak banyakan, sewajarnya kita bersyukur. Saya ini nerima anaknya udah gedenya. Neng kan terima serba gede, pala gede, yang tengahnya, iya. Lihat dulu yang gedein siapa? Emaknya. Yang nyekolahin emaknya. Kalau udah gede, ya kita yang ngerasa. Loh, iya kan? Emaknya yang gedein, kita yang ngerasain. Betul? Maka harus ada istilahnya apa? Saya tidak menghalangi. Ketika suami tetap pengen baik dengan ibundanya, saya tidak menghalangi. Terpenting kewajiban suami menafkahi dulu istrinya, nyukupin istrinya, baru anaknya. Dianggap mencukupi itu apa? Kamu nggak kekurangan makan, kamu nggak kekurangan pakaian, kamu tetap aman, itu sudah mencukupi. Kalau perempuan dianggap cukup, kagak ada yang cukup. Diajakin ke mall apa baik diborong. Betul? Nah yang kedua, emang hujan lagi apa? Cepetan pulang, kasihan pengantinnya kedinginan kali. Lanjut Ibu. Yang kedua Neng, tadi ibu-ibu, Bu, an-nikahu ibadah. Gini Neng, disebut nikah itu ibadah karena nanti fase kedua dalam pernikahan itu ada yang disebut tahap gejolak. Tahu apa Bu? Gejolak. Kalau sekarang mak Neng sama abang mak ya elah indah pokoknya. Ntar baru 1 tahun 2 tahun ternyata dia itu suka ngupil. Jadi kadang-kadang kita itu Neng 1 tahun 2 tahun pertama mulai kaget. Dulu pas lagi kenalan orang gitu. Dulu pas ini orang pernah ngupil deh. Asal sekarang duduk ngupil. Ntar hasil upilnya ditempelin di pipi istrinya. Karena ada Bu, kata dokter Aisyah Dahlan, laki-laki itu romantis macem-macem. Kadang ada yang romantis itu kudu ngentutin istrinya. Bener Bu, ada nggak di sini yang menjadi korban? Ada nggak yang menjadi korban di sini? Loh, kadang-kadang laki-laki tuh ngerasa pengen dapat perhatian dari istrinya, dia bikin sesuatu ulah yang unik. Bu, sini deh Bu, kenapa ya ini kok pinggang ayah sakit ke bawahan dikit, brot, kentut dia. Ada nggak yang begitu? Punya laki model begitu ada? Ketika dia kentut, ngeluarin bunyi kentut yang luar biasa, terus kita kesel, dia bahagia. Lo itu modelnya romantisnya laki. Nah kan ada yang udah pulang, mau pulang? Oh belum. Jadi saya tuh kalau ngelihat suami model begitu, itu lumrah, normal. Kalau laki-laki tuh terlalu bersih gitu ya, saya takut ACDC. Tahu ACDC? Depan kepake, belakang kepake. Ngerti maksudnya? Ya orang ngerti juga emang. Aduh, saya takut kena Bennett nanti ini. Tuh kan bau tapi kadang malah ketawa. Ya emang begitu. Maka
Maka punten Neng, Ibu. An-nikahu ibadah. Nikah itu ibadah. Apapun yang Neng lakukan, insya Allah sekecil apapun itu pahalanya ada. Makanya disebut orang tuh menikah itu menyempurnakan setengahnya dari agama. Karena kalau ditanya ibadah paling lama itu apa? Menikah. Secara logika, ibu sholat, Bu, ibu sholat berapa menit sih? Nah, ada ibu ceritanya menikah. Yuk kita nikah 5 menit aja ya. Ntar habis itu kita nggak nikah lagi. Nggak ada. Betul? Ibu puasa dari subuh sampai maghrib. Ada nggak Bu? Batasannya sampai besok pagi sampai sebulan puasa terus? Nggak ada. Nah ini kayaknya udah nggak kondusif. Ibu, maka punten ya Neng, an-nikahu ibadah. Makanya dalam beberapa catatan, saking luar biasanya dalam menikah. Nih saya gambarin. Nanti dalam hal ini kenapa ada perselingkuhan? Kadang-kadang selingkuhannya jelek banget. Cakepan bininya kemana-mana. Cuman apa ya? Kok dia doyan banget sama yang jelek tuh? Kan suka ada yang begitu? Karena laki-laki, ini Dokter Aisyah Dahlan yang cerita nih. Beliau yang menggambarkan. Bagaimana Bu? Saya pakai mic karena nanti suaranya biar saya ingat nama itu. Jadi disebut dalam hadis nikah itu ibadah. Ternyata menjadi perempuan solihah itu satu, idza nazarta ilaiha sarratka. Suami itu ketika melihat istrinya, dia tuh merasa istrinya itu udah segala-galanya, seneng, bahagia ada di dia. Makanya sampai-sampai dijelaskan kalau secara rincinya seperti apa sih membuat suami itu bahagia. Ada kalanya suami itu seneng diladenin, ada kalanya suami itu nggak pengen diladenin. Ada nggak? Kita kadang-kadang mau bikinin kopi, dia udah bikin. Kita belum nyuci, cuciannya masih ketumpuk, dia udah bantuin nyuciin. Ada nggak yang begitu? Tapi ada suami sampai urusan daleman, kalau nggak bininya yang nyiapin, orang make dia daleman. Ada Bu. Saking apanya? Saking hidupnya Nah ini yang sekarang terjadinya, banyak perselingkuhan. Apa itu Bu? Ini karena Neng Ana baru menikah, jadi saya cuman pesennya begini. Neng Ana harus tahu suamimu itu tipikalnya seneng apa. Kalau memang suamimu seneng yang simple, ya kamu ikutin simple itu. Paham maksud saya? Kalau suamimu memang pengen ditungguin, ya memang kamu harus nungguin. Untuk menjadi idza nazarta ilaiha sarratka. Ketika suamimu melihat kamu itu loh Neng, sudah tak perlu ada perempuan yang lain, sudah cukup ada di diri kamu semuanya. Tapi untuk menciptakan kamu menjadi satu-satunya, kamu harus tahu suamiku, pasanganku itu seneng model perempuan yang gimana sih? Itu yang sering pengantin baru enggak tahu satu sama, sehingga pernikahannya 1 tahun 2 tahun masih bahagia, masih sengaja, masih ada gejolak apa tadi, asmara, masih ngelihat pesona cantiknya. Tapi begitu sudah berjalan, ini masih ngaji apa enggak ya? Ngobrol-ngobrol, bukan itu riuh sama anaknya tuh riuh. Sini Dek, Ibu kasih uang Dek, jajan Dek, sini Dek. Ibu punya uang, sini Ibu kasih duit, sini mau nggak? Maunya HP. Ya HP Ibu dipakai ini Dek. Kamu nggak mau duit Dek? Nggak mau duit Dek? Nggak mau duit, ini benar? Oh ya udah.
Mamanya nggak saya tawarin mesti mau. Oke. Saya lanjutin ya, jangan kurang banyak. Emaknya ngajari. Gak apa-apa Bu, canda. Bercanda ya. Jadi gini Bu, terkadang dalam suami istri, dalam kehidupan rumah tangga, ketika sudah kita jalani, kadang-kadang kita nggak tahu kebutuhan nyamannya pasangan kita itu apa. Sehingga apa? Kita melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan, tapi kita menginginkan. Ngerti maksud saya? Dia tuh pengen apa-apa diladenin, tapi kata kita, ya masa apa-apa semua diladenin gitu. Tapi terkadang ketika perempuan sudah meladeni, kita juga punya hak kepada suami kita. Apa Bu? Dia wajib harus berterima kasih, nyenengin secara batin kita. Bukan batin itu cuman kikuk-kikuk ya Bu. Karena perempuan gak perlu ngomong kikuk-kikuk kalau dia sudah cinta. Suaminya tahu, suaminya menghargai, suaminya gak kasar ngomongnya, suaminya sayang, terima kasih. Istrinya disuruh ngeladenin apapun mau, tapi karena suaminya tahu cara menghargai, tahu cara mencintai, tahu cara mengapresiasi perasaan istri, gak usah ngomong kikuk-kikuk. Kita ini perempuan nempel baik sama dia. Betul? Masalahnya apa? Kadang banyak suami minta istrinya ngeladenin, tapi dia bersikap seenaknya. Betul? Terima kasih kagak, kopi pahit dikit ngomel. Betul? Baju nyetrika kurang rapi dikit ngomel. Seharusnya dia berterima kasih. Itu yang sering terjadi. Sehingga apa? Rumah tangga mulai dalam fase kedua disebut gejolak. Timbul tuh, oh ternyata dia itu tipikalnya orang yang gak seneng. Aku itu ada kekurangan, harus begini, harus begini. Tapi kalau kamu mendasari nikah itu ibadah, engkau akan berubah Neng, menjadi perempuan yang sabar. Tapi sabarmu gak boleh ngalah. Sabarmu kamu tahu, kamu harus tunjukkan kepada pasanganmu, aku ngikutin, engkau didik aku begini, oke aku ikuti. Tapi kamu harus punya nilai di hadapan laki-laki. Karena laki-laki sekarang kalau kita perempuan gak punya nilai yang apa yang bisa dia lihat, diinjek kita Bu. Betul? Contohnya apa Bu? Biar kita gak diinjek. Satu, ibu harus punya agama. Ibu harus tahu ilmu agama. Ini ada isinya. Kalau ini nggak ada isinya, ibadahnya kurang, ini nggak ada isinya, ngomongnya serawutan, ngomongnya seenaknya, kasar yang di pasar di hutan ibu sebutin, maka pantas kalau laki nggak betah di rumah. Betul? Perempuan itu dihargai karena dia mau menghargai dirinya. Kenapa saya ngomong begitu? Karena perempuan itu memang paling nggak tahan sama marah, prasangka terus, apa-apa perasaan baik. Laki-laki itu makhluk visual, kelihatan, akalnya yang berbicara. Kalau kita yang berbicara perasaannya. Betul? Maka Neng, yang pertama tadi, ciri perempuan solihah, jadikan dirimu di mata suamimu, engkau adalah perempuan yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Dengan cara apa? Komunikasikan. Terkadang Bu, kalau sudah di tahap gejolak, perempuan itu karena nggak ngomong dengan akal, dia ngomong dengan perasaan, dia emosi, dia kesinggung, akhirnya bukan malah ngademin, malah jadi panas. Betul? Sehingga laki-laki keluar rumah, dicari lagi perempuan yang lain. Gitu. Tapi kalau kita mampu mengendalikan, makanya punten, ini masih fase pertama pernikahan. Ibu kalau baru punya mantu, dia sering curhat suaminya, kamu tuh duduk bareng, suamimu tuh maunya apa. Kalau kamu dengerin dia, dia pun harus dengerin kamu. Satu sama lain harus memahami. Nah, tahap yang ketiga disebut tahap negosiasi untuk menjadi mawaddah, belum rahmah.
Sampai sini paham apa enggak ya Bu ya? Jadi kadang-kadang ada orang selingkuh tuh gini Bu, walaupun istrinya cantik tapi istrinya cuek. Walaupun istrinya cantik tapi cueknya suami nggak betah. Akhirnya ada perempuan jelek mukanya tapi ya udah kelepek-kelepek dia sama yang itu. Ngerti maksud saya? Bingung maksud saya nih? Terserah nih mau kesel sama saya terserah. Tapi masalah konsep nafkah tadi, tolong jangan apa tadi? Kalau memang kita sudah dicukupi, tetap kasih ruang dia bertanggung jawab, dia birrul walidain dengan ibunya, ya. Karena suami kita itu selamanya bertanggung jawab kepada ibu dan saudara perempuannya. Paham Ibu ya? Jadi kita nggak boleh menghalangi dia, karena justru ketika kita memberikan kepada dia kesempatan berbuat baik kepada orang tuanya, hakikatnya kita membuka peluang kebaikan untuk anak cucu kita. Jadi anak-anak kita itu nanti akan mencontoh baik. Kalau bapaknya nggak baik, kita tetap larang, nanti anak-anak kita yang jadi jelek karena kita mencontohkan nggak baik. Oke. Karena ini sudah jam 3, saya pun tidak bisa meneruskan. Intinya satu, kalau Neng pengen hidupnya bahagia, dasari pernikahan itu ibadah. Kalau ngadepin ujian, jangan harus melibatkan orang lain. Berdua ngomong tapi dengan kepala yang dingin. Untuk menjadi dingin ada dengan cara wudhu. Habis wudhu tidur dulu, miringin lakinya, ajak ke tempat tidur kalau emosi. Kalau sudah tenang, baru diajak ngomong baik. Tapi wudhu itu bagus. Jadi kalau ada pertengkaran cekcok dalam rumah tangga, dari berdiri melotot tangannya udah begini, ajakin duduk, peluk dulu. Kalau tetap nggak mau, ajakin wudhu. Habis wudhu kalau nggak mau, bobokin. Habis bobok nggak mau, ya sudah, berarti emang harus saling mendinginkan sama satu sama lain. Tapi biasanya kalau sudah duduk, bahasanya mulai merendah, kitanya ngomong mulai tenang, nggak pakai emosi, nggak dari hati, lama-lama dia paham. Insya Allah pasangan kita akan tahu. Gitu caranya. Menyelesaikan itu bukan dengan kita ngumbar sama tetangga, bukan kita curhat dengan teman kita, tapi ketika ada rumah tangga kita bermasalah, ajak ngomong berdua. Karena kamu baru membangun, kokohkan apa? Komitmen berdua. Paham ya Neng ya? Abang tuh senengnya tipikal istri yang gimana? Jadikan dirimu Neng satu-satunya perempuan yang menjadi pusat perhatian utamanya dia. Tidak ada perempuan lain. Walaupun di luar banyak yang seksi, di luar banyak yang keren, di luar banyak yang cantik dan mulus, tapi istriku luar biasa. Itu yang ada dalam benaknya. Gitu. Insya Allah saya nggak lama-lama, tapi kita doakan, kita mengaminkan doanya, insya Allah itu akan kembali kepada kita. Nah, rajin-rajinlah baca doa ini Neng. Setiap ba'da sholat, ini termasuk kita, Allahumma alif baini wa baina zauji. Sebutin namanya, gitu ya. Namanya Junet bin Jentul. Junet bin Jentul. Nah, oh ada. Oh ya, Junet bin Talib. Siapa? Tarib. Junet bin Tarib. Kama allafta baina. Bareng-bareng. Kama allafta baina Sayyidina Adam wa sayyidatina Hawa wa kama allafta baina
Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baina sayyidatina Khadijatul Kubra. Walaupun Rasulullah menikah dengan banyak istri, tapi istri yang beliau itu setia sampai meninggal istrinya hanya Sayyidatina Khadijah, satu-satunya, nggak ada lagi. Ya kan, Bu? Nah, yang disebutin yang itu. Paham ya? Wa kama allafta baina Sayyidina Ali wa baina Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Itu Bu sebutin. Nanti insya Allah ujian rumah tangga kita, habis itu ditutup Fatihah ya, biar ibu nanti kalau Neng kepengen suami Neng tuh lengket, sayang terus. Kalau lagi bikin minuman, bacain dalam surah Toha ada doa apa Bu? Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Sambil bikinin teh atau kopi, yakin suamimu Neng gak pakai dikasih GPS, Allah yang memberikan GPS. Jadi nggak perlu curiga kenapa suamiku kok nggak pulang-pulang. Ya Bu ya, Insya Allah. Surah Toha ngelek ya. Sudahlah, karena memang sudah mau terakhir. Itu sering dibaca Neng habis sholat. Ibu-ibu juga kalau lagi diuji, kok saya lagi turun ini cinta saya sama dia, kok bawaannya saya kesel terus sama laki saya, kok bawaannya saya begini terus sama suami. Doa yang tadi, walaupun kita ini sudah nikahnya puluhan tahun, insya Allah tetap diikat eratkan kasih sayang kita seperti Allah ikatkan erat pernikahan Sayyidina Adam dengan Sayyidatina Hawa, seperti Allah ikat eratkan kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada istri tercintanya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatina Khadijah, seperti Allah eratkan cintanya karena Sayyidina Ali setelah Sayyidatina Fatimah meninggal, Sayyidina Ali itu menikah Bu, nggak satu istrinya, tapi satu-satunya istrinya Sayyidina Ali yang nggak pernah dipoligami adalah Sayyidatina Fatimah gitu. Oke, kita doa semoga ini bintinya Anissa. Oh, kalau Azmi Suryanto Sunario. Oh, Sunaria Sunar. Ini rada-rada dikit-dikit kepleset ini ntar takutnya ya. Tuh. Oke, kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. Falakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala عن ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل ولك النعمة كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعل عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم بفضلك أمنا
وبلطفك حفنا واجعل هذا العقد عقدا مباركا معصوما وألف بينهما ألفة وقرارا دائما ولا تجعل بينهما فرقة وفرارا وخصوما واكفيهما مؤنة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تلقي بينهما المحبة والوداد وأن ترزقهما النسل الصالح من البنات والأولاد حتى تريهما الأسباط والأحفاد وأن تحفظهما من مكايد الخلق أجمعين وأن توسع لهما الرزق وأن تجعلهما من عبادك الصالحين. وخصوصا إلى الأرواح والأجساد النساء فرحانة بنت سريانا سوناريا وأزمي حلمي حواري بن Suryanto. Allahumma ya Allah inna nas'aluka al-afiyah wa dawam al-afiyah wa syukru ala al-afiyah. Allahumma alif bainahuma ya Allah kama alafta baina abina Adam wa ummina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidatina Khadijah al-Kubra binti Khuwailid wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa Sayyidatina Fatimah az-Zahra wa alif bainahuma kama alafta baina al-ma'i wal-thalj wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Mohon maaf kurang lebihnya. Akhirul kalam kita baca hamdalah dulu bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kurang lebihnya. Akhirul kalam wallahu a'lam bissawab wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ibu jangan menunggu sebentar ya. Terus juga untuk wakiah kubro Ustazah. Iya. Kita jadinya Senin depan. Insyaallah. Untuk yang sehat semuanya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Toha itu kalau nggak salah. Itu ya. Ayat kubronya ya. Ba'da asar. Ayat 20-an. Ayat 20-an. Ba'da asar ya. Saya tuh lupa ayatnya. Tapi wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni itu kalau di surah Toha itu pojok ke 13. Kalau ayatnya sekitar 20-an surah Toha. Ya. Sehat semuanya insyaallah. Kita ketemu lagi besok. Besok kita ketemu lagi hari Selasa ya. Besok insyaallah sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.